Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, kemudian diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, kita patut mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, semoga dimanapun kita berada, kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rezeki kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita kali ini sebagaimana request daripada sahabat kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Hadirin, sangat banyak sekali kita lihat fenomena-fenomena hari kiamat sudah banyak yang terjadi. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita mesti hati-hati dalam melangkah untuk mengarungi kehidupan ini. Maka sahabatku sekalian dimanapun berada, banyak sekali tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi, dan ada pula yang belum terjadi. Yang telah terjadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti banyaknya gempa bumi, banyaknya musibah-musibah banjir, banyaknya fenomena-fenomena alam yang sudah terjadi. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang hari kiamat sungguh sangat banyak sekali hadirin yang dimuliakan Allah. Kami bacakan di antaranya yang singkat, ringkas, tapi sudah terjadi hadirin yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid, yang artinya tidak akan datang hari kiamat sehingga manusia berlomba-lomba membangun masjid. Ini salah satu tentang hari kiamat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini pun sedang terjadi di antara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, di mana-mana kita lihat di seluruh penjuru negeri ini, banyak orang berlomba-lomba membangun masjid, akan tetapi lupa membangun manusianya. Membahas tentang hari kiamat. Hari kiamat ini sungguh sedikit sekali yang membahasnya hadirin yang dimuliakan Allah. Adapun yang membahasnya, yang mendengarkannya sangat sedikit sekali. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pun adalah tanda-tanda hari kiamat. Ketika datang hadis-hadis Nabi yang menyampaikan tentang hari kiamat, kita ogah dan enggan mendengarkannya hadirin yang dimuliakan Allah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengkhabarkan hadis tentang hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah,
banyak kita lihat di seluruh penjuru negeri, berlomba-lomba umat untuk membangun masjid, akan tetapi masjidnya itu megah bertingkat, bahkan sangat luar biasa mewahnya. Di dalamnya ada AC, ada seluruh perhiasan-perhiasan yang gemerlap terlihat mata. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pengunjungnya hanyalah beberapa orang. Paling banyak 2 shaf ketika sholat subuh, hadirin yang dimuliakan Allah. Akan tetapi bangunannya sangat sungguh megah bertingkat, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka inilah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan ini pun sudah terjadi di saat ini, hadirin, dan sedang terjadi. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan bahwasanya tanda-tanda hari kiamat adalah masjid dijadikan sebagai tempat wisata. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid dibangun begitu mewah, akan tetapi dijadikan oleh penduduknya sebagai tempat-tempat wisata, bukan sebagai tempat untuk berkunjung kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi jauh-jauh mereka datang hanya untuk melihat kemewahan dan kemegahan masjid, bukan untuk beramal, hadirin yang dimuliakan Allah. Beda dengan dahulu. Dahulu masjid, musola dibangun ala kadarnya, akan tetapi manusianya sangat banyak antusias untuk mengharap ridho Allah. Kalau sekarang terbalik, hadirin yang dimuliakan Allah, malah masjidnya yang begitu mewah, orangnya sudah hitungan jari yang datang, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka ini adalah tanda-tanda yang sangat besar bahwasanya hari kiamat itu memang sudah dekat. Kemudian hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la taqumus sa'atu hatta takthur zalazil. Dan ini juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat sehingga banyak terjadi gempa di mana-mana. Kita lihat tahun 2004, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan betapa dekatnya hari kiamat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan gempa di tanah Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Ini menyampaikan bahwasanya gempa sudah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dekatnya hari kiamat sudah akan semakin dekat. Kemudian gempa di Palu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru beberapa skala liter saja sudah menghancurkan beberapa kota. Begitu juga dengan Aceh Darussalam, baru beberapa skala liter saja sudah hancur lebur perkotaan dan perkampungan, digulung oleh tsunami yang sangat dahsyat, hadirin yang dimuliakan Allah. Banyak nyawa yang hilang ketika datang gempa tsunami. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, itu semua untuk mengingatkan kita sebagai umat Islam bahwasanya memang hari kiamat itu tidak datang kecuali tanda-tandanya terlebih dahulu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, semoga penyampaian yang singkat ini kita membenahi diri kita lagi supaya berhati-hati dalam menjalani hidup yang singkat ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan cerita singkat ini menggugah hati kita semakin takwa kepada Allah dan semakin berhati-hati dalam melangkah. Di mana ada penyampaian kami yang salah, mohonlah kiranya kami diberi maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi sahabatku dimanapun kita berada, di mana ada penyampaian kami yang salah, mohonlah kiranya diberi maaf.
Jangan lupa like, subscribe, and share video ini jika video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.